9 seconds. That's what you have to decide your fate. 9 seconds. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film keren dan full adrenalin yang berjudul The Equalizer 3 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua yaitu mantan pasukan khusus yang memilih hidup damai di kota terpencil. Namun, dia tidak bisa melihat para warga lemah yang ditindas oleh oknum dan mafia yang merajalela di kota tersebut. Lalu, dia pun beraksi kembali. Namun, bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi, siapkan adrenalin kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah perkebunan anggur di Sisilia, Italia. Terlihat seorang pria bernama Lorenzo Vitale, yaitu seorang mafia sekaligus pemilik lahan perkebunan anggur tersebut. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju ke kilang anggur miliknya, ditemani oleh cucu laki-lakinya yang bernama Aldo, di mana ia terlihat buru-buru setelah mendapatkan panggilan telepon darurat dari salah seorang anak buahnya yang memberitahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana. Setibanya di lokasi, Lorenzo meminta Aldo untuk tetap menunggunya di dalam mobil. Lalu ia segera turun dan mendapat anak buahnya yang terlihat sangat ketakutan, bahkan berbicara dengan tempo yang sangat cepat dengan nafas yang tidak beraturan. Di saat Lorenzo masuk ke dalam, ia pun baru memahami ketakutan anak buahnya tersebut setelah menyaksikan sendiri bahwa di dalam sana sebagian besar anak buahnya sudah dalam keadaan tewas mengenaskan setelah dibantai secara brutal. Jasad-jasad yang bergelimpangan mengiringi langkah kakinya memasuki lorong demi lorong, lalu berhenti tepat di lantai dasar ruangan bawah tanah, di mana di dalam sana ia melihat seorang pria tua tak dikenal, duduk dengan santainya membersihkan cincin dengan sapu tangan yang entah apa maksud dan tujuannya. Namun yang pastinya, pria tersebut sepertinya dengan sengaja menyisakan dua orang anak buah Lorenzo yang terlihat sedang menodongkan pistol ke arahnya. Wouldn't let me in, so Fammi capire bene. Tu sei venuto qua, da solo, in questo vigneto, in Sicilia. Perché? you took something that didn't belong to you. I'm here to take it back. Ternyata pria tua itu bernama Robert, dan tujuan Robert datang ke situ ingin mengambil sesuatu yang mana beberapa hari sebelumnya telah dirampas oleh oknum tak bertanggung jawab. Diketahui perampasan tersebut dilakukan oleh kelompok Lorenzo. Tak juga mendapatkan itikat baik dari Lorenzo, bahkan ia terlihat meremehkan posisi Robert yang hanya seorang diri, membuat Robert seketika menghela nafas panjang, yang secara kebetulan tanpa sengaja ia melihat sebuah kunci yang terkait di pinggang Lorenzo. Dan saat itulah ia berasumsi bahwa sesuatu yang diinginkannya kemungkinan disimpan dalam sebuah ruangan yang harus dibuka dengan kunci itu. Dan tanpa lagi membuang-buang waktu, Robert dengan cepat menyalakan timer dengan settingan 9 detik pada jam digitalnya, dengan tujuan memberikan tenggang waktu pada Lorenzo agar segera menyerahkan kunci tersebut, sekaligus memberikan kesempatan pada sang mafia untuk segera bertobat. Namun Lorenzo terlihat enggan untuk melakukannya, karena ia merasa bahwa peringatan Robert hanyalah sebuah gertakan, sehingga ketika hitungan detik pada jam terus berjalan, saat itulah mimpi buruk pun terjadi. 9 seconds. That's what you have to decide your fate. 9 seconds.
Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Robert dengan segera keluar dan tiba-tiba refleks menodongkan pistol ke arah Aldo, yaitu cucunya Lorenzo. Ketika si bocah terlihat bergerak akan segera kabur seketika mengagetkan Robert. Sì. Resta in macchina. Ok. Diketahui dalam insiden tersebut, Robert juga mengalami luka tembak yang sangat parah. Robert dengan sekuat tenaga memaksakan diri untuk tetap pulang. Ia menyeberang, menumpang di sebuah kapal feri dan melanjutkan perjalanan darat dengan menyetir mobil, menyusuri lokasi pinggiran tebing kota kecil Amalfi. Namun, luka tembak yang cukup serius yang dialaminya membuat kondisi Robert perlahan-lahan semakin melemah dan akhirnya kehilangan kesadaran. Namun beruntung, seorang petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli menemukan keberadaannya. Ia lalu dengan cepat dibawa menuju kota kecil tersebut untuk kemudian diserahkan kepada seorang dokter setempat untuk diobati. È una pulita la ferita. Sì. Non era solo un calibro 22. Singkat cerita, Robert pun tersadar dari tidur panjangnya. Ia lalu berniat untuk segera pergi. Namun, sang dokter yang baik hati ini, yang ternyata bernama Arisio, melarang Robert melakukan hal tersebut karena kondisinya yang terlihat masih belum sepenuhnya pulih. Dove gli hai detto? No, a casa. No, no, no. Ai, sì. No. No, non così in fretta adesso. No, 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 no. La sua ferita ha bisogno di tempo per guarire. Joe le ha salvato la vita. Allora io le chiedo, ha salvato un uomo buono o uno cattivo? I don't know, non lo so. Tanpa terasa, waktu pun terus berlalu. Suasana pantai Amalfi yang indah dengan laut biru kehijauan disertai perumahan di perbukitan yang begitu memanjakan mata. Keindahan itu dimanfaatkan oleh Robert ketika merasa kondisinya sudah mulai kembali pulih. Ia berjalan perlahan keluar rumah dibantu oleh sebuah tongkat penyangga, menuruni labirin tangga yang berkelok menyusuri ganggang sempit yang menjadi akses menuju ke kota tua. Kesibukan warga kota ternyata tidak membuat pandangan mereka luput pada sosok Robert yang tampak asing, yang mana sebaliknya Robert terlihat acuh tak acuh dengan orang-orang sekelilingnya. Matanya justru liar melirik satu persatu kamera pengawas di sudut gedung yang seolah-olah sedang mengintai dirinya. Setelah lelah berjalan, Robert memutuskan memasuki sebuah restoran. Ia memesan secangkir teh yang merupakan minuman favoritnya, sekaligus minuman terapi yang mampu membuatnya jauh dari stres. Di momen ini, Robert kembali memperlihatkan kebiasaan lamanya, di mana saat sebelum ia meminum teh tersebut, Robert selalu mengambil tisu untuk dijadikan alas sendok dan gelas. Dengan peletakan yang simetris dan sangat presisi, menggambarkan bahwa Robert adalah tipikal orang yang sangat rapi dan terencana, yang meskipun untuk sebagian orang akan menganggap hal ini adalah sebuah kebiasaan yang cukup aneh. Sambil menikmati teh celupnya, Robert melihat kesibukan orang-orang yang menjalani aktivitas mereka dengan penuh kedamaian. Hingga tak berapa lama, ia dihampiri oleh seorang polisi setempat bernama Johnny, yang tak lain adalah orang yang sudah menyelamatkannya di pinggir jalan beberapa hari yang lalu. Di saat itu juga, Robert sedang sangat yakin bahwa Robert sedang terlibat dalam suatu masalah, sehingga ia mencoba menjelaskan secara halus bahwa kota Amalfi ini adalah kota yang penuh kedamaian, serta bersih dengan orang-orang baik, yang secara tidak langsung, ia sebenarnya ingin menyampaikan apabila luka Robert sudah sembuh, sebaiknya segera pergi agar warga kota tidak ikut terlibat dalam masalah yang dibawa oleh Robert itu. Thank you. Ciao Roberto. Ciao, Gabby. Vai piano. Grazie.
Sepulangnya dari restoran, Robert menghubungi seorang agen CIA dari divisi finansial bernama Emma Collins, di mana Emma yang mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal tersebut, tentu saja dibuat penasaran tentang siapa sosok sang penelpon yang tiba-tiba melaporkan bahwa ada penyelundupan yang tidak wajar di sebuah kilang perkebunan anggur di Sisilia. Collins. Yeah, Cantina, Mariana, Vineyards, just south of Palermo. Who is this? Just passing through. Thought it might be of interest to you people. Crates imported from Middle East, Syria by the looks of it. Wine. Wine. Wine, 55 crates of it. Why is a Sicilian winery importing wine from Syria? Repackaging operation by the looks of it. You're gonna need a physical access team. Let me get something to write this down. Sambil menunggu kepulihannya, Robert pun kembali berjalan-jalan menikmati keindahan dan kedamaian kota kecil Amalfi. Namun, kisah tentang kedamaian kota tersebut yang selama ini selalu diceritakan kepada Robert, seketika Robert tanpa sengaja menyaksikan sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marco yang sedang mengintimidasi seorang pedagang ikan bernama Tuan Angelo, lantaran hanya karena Angelo telat membayar iuran jatah preman. Ho dovuto aggiustare lo freezer. Sai, senza freezer non posso lavorare, no? Mangio, non c'è problema, davvero. Forza, andi sotto, sì, andi sotto. Andiamo, forza. Andiamo. Tranquilla, questa settimana. Mi devi fare incazzare, lo sai, sì. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria bernama Vincent, yaitu seorang mafia bengis dan kejam yang juga merupakan saudara laki-lakinya Marco. Vincent saat ini terlihat sedang mencoba mengambil alih kekuasaan di kota kecil tersebut, di mana semua itu ternyata tak lepas dari rencananya yang ingin merubah kota kecil ini menjadi lahan bisnis seperti hotel kasino, bar, dan tempat-tempat hiburan malam yang tentunya demi mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara memaksa warga lokal untuk menjual tanah mereka. Jika seketika ada warga yang menolak, bisa dipastikan Vincent tidak akan segan-segan melakukan tindakan anarkis dengan cara kekerasan, bahkan menghabisi nyawa mereka. Lasciatelo là, a fucile vedono tutto quanto. Sementara itu, berlokasi di kilang anggur Sisilia milik Lorenzo, Emma dan tim CIA yang baru saja tiba di sana tentu saja kaget ketika melihat mayat-mayat bergelimpangan sehingga dengan segera mereka melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu yang tak terduga, yakni zat psikotropika berupa tablet katagon berkategori amfetamin yang disembunyikan di dalam gudang beserta uang tunai jutaan dolar. I'll show you. Follow me. How much in cash? Approximately 11 million US. What about Prince? Only one set so far. No match. Multiple bodies, only one set of prints. That's it. That money in there, is that connected? No, that's something else. Money laundering, cyber theft is not our problem, but it's a terrorist faction. It's not on our radar. Bringing the contraband to this farm. Last 18 months, this vineyard shipped 200 cases of wine a month, and 3 months ago, they started shipping 500. Keep me updated. Di waktu yang bersamaan, Robert yang merasa bahwa kondisinya sudah sembuh total, ia pun memutuskan untuk siap meninggalkan kota kecil Amalfi, di mana sebelum pergi sempat bertanya kepada Dr. Arisio tentang penilaian sang dokter tentang dirinya. What do you see when you look at me? I mean, when I come here, you take care of me. You don't call ambulance. You don't call police. You don't call Carabinieri. Why? Remember what I asked you? When I first come? Yeah. Yeah. Am I a good man or bad man? You asked And me. you said you didn't know. I don't know. Only a good man would have said that. Dan jawaban singkat dari Robert itulah Dr. Arisio sangat yakin kalau Robert adalah orang baik yang sangat layak untuk diselamatkan.
Namun baru saja Robert melangkahkan kakinya meninggalkan halaman rumah sang dokter, ia tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan kepanikan semua orang, di mana sebagian dari warga beramai-ramai membantu memadamkan api yang sedang melahap toko ikan milik Angelo. Namun yang paling menyedihkan buat Angelo adalah anak dan istrinya yang masih berada di dalam sana, sehingga membuat Angelo sangat panik serta syok melihat rumahnya habis dilahap oleh si jago merah. Di tengah semua orang sedang terfokus pada kebakaran, ternyata hanya Robert salah satu-satunya orang yang mampu mengetahui penyebab dari kejadian tersebut, di mana ia melihat Marco dan anak buahnya di belakang sana tertawa terbahak-bahak menyaksikan kejadian itu. Siamo qui per aiutarti. Faktanya memang benar merekalah dalang dibalik tragedi kebakaran tersebut, di mana hal itu Marco lakukan sesuai perintah dari kakaknya, yaitu Vincent, yang memang dengan sengaja meneror semua warga agar tidak betah tinggal di kota kecil Amalfi itu. Sehingga ketika semua orang pindah, maka Vincent dapat segera menguasai kota dan menjadikannya sebagai tempat wisata sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Dengan kejadian tersebut, membuat Robert enggan untuk meninggalkan kota kecil Amalfi. Warga kota yang selama ini sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri menjadi satu-satunya alasan mengapa Robert membatalkan kepergiannya itu. Dalam keadaan dilema dihadapkan dengan situasi yang sangat menyulitkan, Robert memasuki gereja untuk berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan apakah ia harus pergi atau sebaliknya, tetap bertahan demi keselamatan dan kemerdekaan orang-orang yang tertindas. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap tinggal menginap di sebuah hotel selama beberapa hari ke depan, mencoba melihat apakah situasinya akan membaik atau malah semakin memburuk. One day someone does something unspeakable to someone else, and you do something about it because you can. Because it's who you are. You've always been. Sementara itu di kantor polisi, Johnny terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian kebakaran toko Tuan Angelo, di mana dia melihat para pelaku turun dari mobil van berwarna hitam. Namun sangat disayangkan, plat nomor mobil tidak diketahui, sehingga Johnny menghubungi rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil van tersebut. Malam harinya, Robert kembali mendatangi restoran yang pernah ia kunjungi sebelumnya, yaitu milik seorang wanita bernama Aminah, di mana saat ia duduk menikmati teh, Aminah ternyata memperhatikan kebiasaan Robert yang selalu meletakkan sendok beralaskan tisu. Penasaran dengan sosok Robert yang selama ini berbaur dengan warga sekitar, membuat Aminah penasaran dan mulai melakukan percakapan dengan mengobrol bahkan mengajak Robert jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil Amalfi tersebut. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Robert di sana pun semakin dikenal dan diterima baik oleh semua warga. Hal itu terbukti di mana Robert mendapatkan hadiah dari seorang wanita tua. Tentunya perlakuan itu membuat Robert mulai merasa nyaman dan yakin bahwa kota ini adalah tempat yang tepat buatnya untuk menghabiskan masa tua yang dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ciao, zio Enzo. They see you as one of us now. Hingga satu pagi, ketika Robert kembali menikmati teh di bangku yang sama, Emma yang ternyata berhasil melacak keberadaan Robert bermodalkan nomor telepon yang digunakan Robert saat itu. Emma diam-diam mengambil foto Robert yang hanya berjarak beberapa meter dari mejanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya Robert telah mengetahui aktivitasnya itu. What were you doing on that farm in Sicily? Who do you work for? I'm retired. Police found multiple dead bodies on that vineyard. You kill him? I look like a guy who kills people. Who are you? Codex. Told you on the phone, just a guy passing. Passing through. How'd you know I was me? What else can you tell me? Nothing. Stick around. I'm just getting started. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Johnny yang saat itu baru saja tiba di sekolah untuk menjemput putrinya, tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal yang mengatakan sesuatu tentang putrinya. Hal itu membuat Johnny seketika panik, terlebih lagi ketika seorang guru mengatakan bahwa putrinya tersebut telah dijemput oleh seorang pria yang saat itu mengaku sebagai keluarganya. Saat itu juga, Johnny dengan cepat berlari pulang ke rumah, dan alangkah terkejutnya saat ia melihat istrinya yang hendak diperasoi dan putrinya diancam akan dibunuh. Yang semua itu tentu saja adalah perbuatan Marco yang tidak ingin aksi kejahatannya terungkap. Basta! Ti prego! Perché ti dà un po' difficile di carabinieri, eh? Lo sai che non conviene fare... Oh, difficile!
Bravo carabinieri, va. Setelah mendapatkan perawatan dari Dr. Arisio, Johnny pun segera pulang dan tanpa sengaja berpapasan dengan Robert yang kebetulan datang berkunjung. Di mana saat itu juga, Robert merasa ada sesuatu yang tidak wajar ketika melihat wajah Johnny yang babak belur. Dottore, what happened to Joe? What happens here happens in many towns. It's the Camorra, the Andrangheta, what you call mafia. They're like cancer, and like cancer, no cure. Hingga di satu malam, ketika Johnny mengajak keluarga kecilnya makan di sebuah restoran, tiba-tiba mereka kembali diusik oleh Marco dan komplotannya, di mana Marco meminta bantuan Johnny untuk mendapatkan sebuah kapal yang nantinya akan mereka gunakan untuk operasi rahasia mereka. Maresciallo, io ti devo chiedere un favore. Mi serve che vai dei somali e ci chiedi i barchi. Dengan wajah tengilnya, Marco menatap istri Gio dengan tatapan mesum, yang mana hal itu adalah sebuah bentuk ancaman agar Johnny menuruti permintaannya tersebut. Namun sesaat kemudian, tanpa sengaja Marco palingkan pandangannya ke arah sudut ruangan, dan saat itulah ia tiba-tiba terdiam ketika melihat sosok Robert yang menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mengintimidasinya. Merasa tidak terima, Marco segera bangkit menghampiri Robert, menarik kursi dan duduk manis di sebelahnya, lalu bertingkah sok jagoan meminta Robert agar tidak mencampuri urusan orang lain. Posisinya sebagai adik dari seorang mafia yang paling berkuasa dan disegani di Italia, tentu saja membuat Marco tidak pernah takut dengan siapapun, sehingga berurusan dengan Robert dianggap sama halnya sedang berurusan dengan anak kecil. Seolah-olah memberikan statement bahwa Robert hanyalah seorang pria tua lemah yang tak bisa berbuat apa-apa. You like being in other people's business. Trying very hard not to be, but you make it very challenging for me. I believe that everything in life is about timing. Now, unfortunately for you, yours isn't very good. You should stay out of things that are not your concern. I'm really beginning to like this and the people. I'm starting to believe from the bottom of my heart this is where I'm supposed to be. So, whatever it is that you and your friends do, please do it somewhere else. Hai capito che ha detto? Simpatico. Mendengar colotan Robert, lagi-lagi dia anggap hanyalah sebuah omong kosong, tentu saja membuat Marco dan anak buahnya pun tertawa diremehkan, bahkan menganggap itu sebuah lelucon konyol dari seorang pria tua. Namun tawa Marco dan anak buahnya tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Robert dengan cepat meraih tangan Marco dan memelintirnya ke belakang hingga tentu saja membuat Marco sangat kesakitan. Is that a Timex? No. It's a buca. That's a 3. You don't want me to go to 4. Right there, right? That's the median nerve that I'm compressing. 4. I go to 4, you shit on yourself. You don't want that. I don't want that. They don't want that. Tell your compadres that they can leave. I'm the median. Maria! Maria! It's called pain compliance. Your brain is telling you to do one thing, but your body's telling you something else. Now listen to me. Take the gun out of your waist. Put it on the table. Piano. Alih-alih berharap cara itu mampu membuat Marco sadar atas perbuatannya, Marco justru terlihat sangat kesal karena telah dipermalukan oleh Robert, sehingga saat itu juga ia menyuruh salah seorang anak buahnya untuk segera bersiap-siap, di mana ia merencanakan kembali ke dalam restoran untuk membunuh Robert. Namun siapa sangka sebelum rencana itu terjadi, tiba-tiba inilah yang terjadi. Pigliano furgone forse. Di ammazzare sto figlio buttane, no? Andiamo a...
Kematian Marco dan anak buahnya tentu saja menggemparkan kota kecil tersebut, terlebih lagi ketika Johnny bersama polisi setempat menemukan satu paket narkoba yang sangat mirip dengan narkoba yang ditemukan di kilang anggur milik Lorenzo. Di keesokan harinya berlokasi di rumah Italia, rekan Emma bernama Farrell memberikan informasi kepada Emma mengenai bom di stasiun kereta yang baru saja terjadi. Dan dari informasi itulah Emma dan Farrell menyimpulkan bahwa uang yang mereka temukan di kilang anggur Sisilia kemungkinan besar berkaitan erat dengan aksi teror tersebut. Emma pun mencurigai adanya oknum seorang mafia bernama Camorra yang secara finansial sangat-sangat mendukung aksi terorisme tersebut, di mana Camorra mendanai aktivitas para teroris dari hasil penyelupan narkobanya ke Sisilia. Di keesokan harinya, Emma menemui kepala polisi Napoli yang bermaksud meminta izin untuk menginterogasi beberapa orang narapidana yang diduga oknum dari para teroris. Dengan harapan Emma mendapatkan informasi detail dari napi tersebut, terutama sosok Camorra secara langsung, adalah orang yang memiliki peran penting dalam kelancaran aksi terorisme tersebut. Namun, ketika melihat salah satu wajah dari napi, kepala polisi tiba-tiba berlagak aneh, bahkan melarang Emma untuk melakukan interogasi tersebut. Akan tetapi, larangan itu justru membuat Emma penasaran dan semakin memperkuat keinginannya untuk menginterogasi para napi di situ. Hai interrotto la mia colazione. I'm not here to negotiate. I'm here to give you an opportunity. I need some information, and you're going to give it to me. Singkat cerita, bermodalkan informasi dari napi tersebut, Emma dan tim CIA dengan cepat melakukan penyergapan di sebuah gedung apartemen lantai 6 yang diduga adalah tempat para teroris memproduksi senjata dan berbagai macam bahan peledak. Sementara itu sang kepala polisi Napol yang bernama Bara yang mendatangi kediaman Vincent yang tengah berduka atas kematian Marco yaitu adiknya. Dan di momen ini terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di mana Bara ternyata kepala polisi korup yang selama ini menerima uang suap dari Vincent. Kedatangan Bara di sana tentu saja untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan informasi penting kepada Vincent, di mana ia memberitahu bahwa CIA saat ini sedang menyelidiki kasus teroris yang cepat atau lambat CIA pasti bakalan mengetahui bahwa semua kekacauan ini akibat ulah Vincent alias Camorra yang sengaja mengalihkan perhatian pihak kepolisian yang akan terfokus pada teror bom tersebut yang bertujuan agar bisnis penyeludupan narkobanya ke kilang Sisilia berjalan tanpa kendala. Cercano una cellula terroristica che importa droga jihadista. C'è una ragazza, è sveglia. Scoprirà che non sono stati i terroristi, ma che sei stato tu, la Camorra. Hai visto cosa hanno fatto con i soldi che gli hai dato? Hai visto quanta gente... Fossi diventato scemo. Tu stai scordato posto tuo io. Non me ne fotto un cazzo, sono morto. Sialnya, setelah memberikan informasi itu, Bara mengutarakan niatnya untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Vincent. Bahkan parahnya, ia menghina kelompok Vincent tersebut dengan menjulukinya sebagai kaum barbar. Mendengar hal itu tentu saja membuat Vincent murka dan tanpa banyak basa-basi. Barbaro resterai. Io t'ho avvisato. A dopo. Merda. Di waktu yang bersamaan, Johnny mendatangi Robert untuk menanyakan tentang penemuan narkoba yang mereka temukan di mobil mendiang Marco. Melihat hal itu, Robert dengan segera menghubungi Emma dan memberitahunya bahwa dalang dari semua itu bukanlah ulah teroris, melainkan adalah ulah Camorra atau Vincent yang memanfaatkan aksi teroris tersebut untuk mengelabui pihak kepolisian. Informasi itu sempat membuat Emma terdiam sesaat, lalu ia berjalan menuju mobilnya. Namun, tiba-tiba... Ledakan itu ternyata membuat Emma mengalami luka yang cukup serius. Dalam keadaan sadar, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Collins, is she gonna be okay? Take care of her, okay? She's gonna be okay. Di waktu yang bersamaan, Vincent dan anak buahnya mendatangi kota tua Amalfi. Mereka menyeret Johnny lalu mengumpulkan seluruh warga, memaksa warga yang tak bersalah itu agar segera memberitahu siapa pembunuh adiknya. Mio fratello è stato ammazzato dalle vostre strade! Portatemi chi l'ha ucciso! Devi
Dimmi chi ha ucciso mio fratello. Di tengah situasi mencekam, ia mengancam nyawa Johnny dan keselamatan seluruh warga. Tiba-tiba, Robert keluar dari balik kegelapan lalu berjalan menyerahkan diri dengan meletakkan 2 pucuk pistol dan tanpa rasa takut sedikit pun, lalu mengakui perbuatannya yang telah menghabisi Marco, adiknya Vincent itu. Leave these people alone, he wouldn't listen. Here I am. Here I am. Take me. Just don't do it here. It's your choice. Dalam keadaan pasrah, Robert mengangkat kedua tangannya sebagai pertanda bahwa dia siap untuk dihabisi, menukarkan nyawanya demi keselamatan seluruh warga. Tanpa berlama-lama, Vincent bersiap-siap akan segera menarik pelatuk senjatanya. Namun, Dr. Arisio tiba-tiba muncul setelah melepaskan tembakan ke arah atas, disusul oleh Angelo dan seluruh warga yang serentak maju meneriaki Vincent, di mana mereka siap mati bersama-sama demi membela Robert. Alhasil, Vincent pun tak dapat berbuat apa-apa. Lalu, ia memutuskan pergi sembari kembali mengancam dengan mengatakan bahwa ia akan segera kembali membuat perhitungan dengan Robert. Vincent! Ora spara pure a me! Sì, e poi ammazza me, eh? Dobbiamo andare, ci stanno registrando, Vincent. So enjoy it, American, because I'll be back. I'll be here. I'll be waiting for you. Hurry up. Facciera tutto quanto! Boss, ce ne dobbiamo andare! Sesampainya mereka di markas, Vincent dan anteng-antengnya menyiapkan rencana untuk menghabisi Robert, di mana kali ini Vincent tidak akan membiarkan Robert lolos seperti yang terjadi sebelumnya. La macira era l'americana. Ma brucia che lo posto è me! Singkat cerita, di keesokan malamnya, di saat warga kota sedang merayakan tradisi syukuran tahunan, Vincent sendiri sedang tertidur pulas di bawah penjagaan ketat oleh anak buahnya. Salah seorang penjaga bersenjata dengan tampang sangar, tiba-tiba mendengar suara yang mencurigakan dari alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi, hingga hal itu menarik perhatiannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah yakin bahwa situasi aman, tanpa lagi berpikir ada sesuatu yang patut dicurigai, ia lalu dengan santuinya membakar sebatang rokok yang tanpa ia sadari, tepat di belakangnya, Robert tiba-tiba muncul. Dan setelah berhasil melumpuhkan pertahanan pintu depan, Robert mengendap-endap menerobos masuk ke dalam, dan satu persatu mulai membantai anak buah Vincent secara perlahan. Setelah menghabisi para penjaga tanpa menyisakan satu orang pun dari mereka, kini saat yang tepat buat Robert untuk mencari dan menemukan kamar Vincent. Yang dimana benar saja, Vincent pun yang sedang terlelap tiba-tiba terbangun ketika mulai merasakan tetesan darah yang menetes dari langit-langit kamar membasahi wajahnya. Dan saat itu juga, inilah yang terjadi. Di tengah gelapnya ruangan, Vincent terlihat ketakutan dengan wajah membelas layaknya seorang bocah yang ditinggal oleh ibunya. Ia mencoba berteriak-teriak memanggil satu persatu nama anak buahnya, namun tetap saja tak ada satupun yang menyaut panggilannya itu. Wajahnya tak lagi segarang seperti di saat ia mengintimidasi para warga kota, saat menyadari bahwa seluruh anak buahnya telah tewas dalam keadaan sangat mengerikan. Salvatore! Joe! Entah sudah berapa lama Vincent tak sadarkan diri di dalam sana. Namun yang pastinya, ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa dirinya sudah dalam keadaan terikat, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Robert telah memasukkan puluhan butir narkoba secara paksa ke dalam mulutnya. Dalam keadaan mulut mulai berbusa akibat menelan banyak pil narkoba yang merupakan produk bisnis haramnya sendiri, Vincent pun diberitahu Robert bahwa ia hanya memiliki waktu 6 menit saja untuk menyelamatkan diri, sebelum pada akhirnya jantungnya itu pun berhenti. You have less than 6 minutes before the pills stop your heart. So I know
Where was the blood for me? Dalam keadaan panik, Vincent merangkak bagaikan seekor anjing, mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa dengan secepat mungkin keluar untuk menemui seorang dokter. Namun dari segala upaya yang sudah ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya, Vincent tak mampu lagi bertahan hingga tepat di jalanan betek, ia terkujur lemah tak berdaya sembari menarik nafas panjang, menuntun jiwanya menuju alam lain. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit bertepatan di saat para polisi berhasil menangkap seluruh anteng-anteng gombong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis Vincent. Di momen ini, Emma sangat berterima kasih kepada Robert karena tentu saja tanpa campur tangan Robert dalam kasus ini, dipastikan ia tidak akan mungkin bisa selamat dalam insiden ledakan beberapa hari yang lalu. Thank you. That phone call saved my life. Sebelum pamit, Robert menitipkan kepada Emma sejumlah uang yang berada di dalam sebuah tas yang ia pakai, di mana uang tersebut adalah uang yang dia ambil dari Lorenzo yang merupakan tujuan awalnya. Seperti di awal film yang belum sempat diserahkan kepada pemilik uang yang berhak atas uang tersebut. Dikisahkan bahwa pemilik uang itu adalah seorang pria tua yang sudah pensiun, di mana dana pensiunnya dikabarkan hilang setelah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga Robert mencoba melacak dan mencari uang tersebut yang ternyata dirampas oleh Lorenzo, dan film pun berakhir. $66,400. It's Greg Dyer's pension. Who? Greg Dyer, he's a bricklayer, 43 years. His union's pension fund got hacked 9 months ago. He lost everything he worked his entire life for in one stroke of a key. Greg Dyer? I'm Emma Collins. We spoke on the phone. Come on in. What's this? $366,400. It's your pension. Was me. Who then? It's a good question. Well, thank you.